Misalnya kalau saya membandingkan Anies dengan Ganjar, ya saya tahu dua-duanya. Saya tahu di mana titik pijaknya. Ya kemana-mana ya lebih moncer Anies memang. Kalau Anies dari dulu saya udah merasa ini orang suatu saat pasti jadi orang besar. And let's say ya sebagai bos saya bilang nggak bisa kerja. Tapi kok bahaya? Itu kan sebuah paradoks. Orang nggak bisa kerja dibilang bahaya itu menurut saya paradoks. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa? Iya berkuasa. Saya akan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada, ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangannya itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big zero? Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi big zero aja belum? Big zero aja belum. Akhir mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Banyak kawan saya bilang, bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak Kang? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Itu maksud saya. Jadi orang-orang itu nambah apa yang saya omongkan. Yang waktu itu apa? Yuk. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, caras ya. Apa yang ingin saya bicarakan? Ya sobat RH sekalian, gini. Tentu setiap orang punya masa lalu. Dan setiap orang ya memang tergantung usianya juga dong. Kalau seandainya Kang Sobari yang memang juga S3, lulusan Australia kalau tidak salah, pernah menjadi bosnya Anies Baswedan, ya wajar lah karena menang tua kan. Jadi kalau kita misalnya ini kan yang namanya tidak apple to apple, membandingkan bahwa saya pernah menjadi bosnya Anies, lalu kemudian Anies itu anak buah saya, ya wajar lah karena usia Kang Sobari itu sudah 70 tahun sekarang, kelahiran tahun 7 Agustus 1952, jadi sudah 70 tahun, ya wajar lah. Sementara Anies Baswedan usianya baru 53 tahun. Jadi jaraknya itu 70 ke 53 itu 17 tahun. Jadi apa hebatnya kalau misalnya ketika masih kecil Anies Baswedan pernah menjadi anak buahnya. Let's say berarti pada waktu itu kira-kira ya tahun 2000 awal kan, ketika dia baru pulang going back from United States of America. Dan pada waktu itu kan usia Anies kalau kita misalnya tarik tahun 2002 saja ya, atau 20 tahun yang lalu kira-kira, ya dikurangi usianya baru 33 tahun, masih anak muda. Ya wajar lah. Ya, jadi justru sebagai mantan atasan ya harusnya Sobari tidak melecehkan. Harusnya sebagai mantan atasan dia bangga dengan anak buahnya yang sudah menjadi orang besar, jadi menteri, jadi gubernur DKI, jadi board di Oxford University, dan tentu jadi pembicara internasional dan reputasinya melebihi dirinya yang mantan atasannya. Kan harusnya begitu kalau dia berpikir sehat. Jadi kurang kerjaan juga menurut saya. Itu satu hal ya yang harus kita sikapi.
Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara masa lalu, misalnya kalau saya membandingkan Anies dengan Ganjar, ya saya tahu dua-duanya. Saya tahu di mana titik pijaknya. Ya kemana-mana ya lebih moncer Anies memang. Anies itu ketika saya kuliah itu adalah ketua senat mahasiswa UGM. Ganjar itu tidak jadi apa-apa. Dia aktivis gunung saja. Walaupun saya akui punya jiwa leadership di antara aktivis-aktivis gunung di Majestic itu dia yang paling intelek, yang bisa diajak ngomong. Makanya waktu saya jadi ketua BEM, acaranya Temu Ilmiah Mahasiswa Nasional, ya, walaupun dia mahasiswa gunung, tapi dia bertindak kalau tidak salah sebagai salah seorang moderator. Jadi dialah satu-satunya rasanya moderator yang berasal dari aktivis yang bukan aktivis kelompok studi. Jadi, tapi kalau prestasi akademiknya ya kayak saya aja. Kalau nggak salah kuliahnya juga nggak sebentar, lama juga kuliahnya, kurang lebih sama walaupun saya angkatan 89, 2 tahun lebih muda. Ganjar Pranowo itu lulusnya juga telat, lulusnya ya mungkin setelah 6 tahun 7 tahun kuliah. Anies juga nggak cepat-cepat banget karena memang dulu aktivis di UGM terkenal kalau kuliahnya lama-lama, bukan karena bodoh tapi karena memang terlalu menikmati aktivisme di kampus. Terlebih kalau orangnya nggak punya problem ekonomi, wah itu tambah. Anies sendiri kan dari golongan yang walaupun tidak kaya-kaya banget tetapi paling tidak nggak miskin. Ganjar lebih deso dari Purworejo dia. Jadi lucu juga kalau kita bicara masa depan, masa lalu orang. Justru yang kita tidak menyangka adalah seorang Ganjar yang bisa disebut sebagai calon presiden, bisa jadi gubernur. Nah itu yang saya nggak nyangka. Kalau Anies dari dulu saya udah merasa ini orang suatu saat pasti jadi orang besar. Jadi dulu ada Irman Gelanti itu kerja di UNDP, bahasa Inggrisnya juga jagoan. Dia hubungan internasional UNPAD, mungkin dia dengar ini. Dia hebat juga, kuat diplomasinya. Tetapi rupanya dia tidak menempuh jalur yang seperti Anies Baswedan dan banyak aktivis lainnya tempuh. Jadi sayang sekali dia tenggelam. Jadi kemampuannya luar biasa, bahasa asingnya juga baik ya. Tetapi sayang dia tidak menempuh apa yang ditempuh oleh teman-teman ini. Mungkin masuk partai politik, jadi pembicara di mana-mana. Dia bekerja di UNDP dan mungkin dia merasa sudah mapan dengan gaji besar, dia selesai. Sehingga setelah 50 tahunan ke depan, orang nggak kenal siapa dia. Jadi sahabat era sekalian, satu lagi yang saya ingin garis bawahi ya, ketika saya menjadi menghandle satu rubrik di media Indonesia ketika saya masih menjadi wartawan, itu saya mengusulkan satu rubrik untuk catatan akhir tahun itu yaitu mimpi kaum muda tentang Indonesia masa depan. Jadi judulnya adalah mimpi kaum muda tentang Indonesia masa depan. Jadi kaum muda dalam perspektif saya itu ya di bawah 35 tahun. Siapa yang saya minta pada waktu itu untuk menulis? Saifullah, yang politik ya, Saifullah Fatah, Anies Baswedan, Budiman Sujatmiko, kalau tidak salah saya minta juga ya, kalau nggak salah Budiman Sujatmiko. Kemudian siapa lagi? Saldi Isra ya, saya minta juga. Kalau Irman Putrasidin saya promosikan pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu belum banyak dikenal tapi saya promosikan. Nah, tapi Ganjar Pranowo sama sekali belum tampak, belum disebut, belum diperhitungkan dalam kancah katakanlah persaingan untuk anak-anak muda. Jadi munculnya Ganjar karena kebetulan dia menjadi anggota DPR pengganti dari Jakob Tobing. Nah disitulah dia kemudian baru moncer. Jadi jauh sebelumnya dia nggak punya jejak, nggak punya jejak sejarah intelektual, nggak punya jejak tulisan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan Kang Sobari, jauh sekali Anies sama Ganjar itu dari awal. Anies sudah terlihat calon pemimpin masa depan ketika dia masih kuliah di kampus dan dia sudah menjadi ketua senat mahasiswa UGM. Ganjar tidak jadi apa-apa, jadi aktivis gunung saja. Nah, tapi kalau sekarang ya kita harus kagum dengan kedua-duanya. Sebagai teman kedua-duanya, ya saya kagum dengan kedua-duanya. Kagum dengan Ganjar yang
bisa melebihi teman-teman di Fakultas Hukum UGM untuk menjadi salah satu yang disebut sebagai calon presiden, dan apalagi kagum dengan Anies tentunya yang memang dari dulu kelihatan terahnya. Makanya saya canda sama dia, Nis, ente walaupun hebat, ente nggak bisa jadi presiden Indonesia, saya bilang, karena presiden Indonesia orang Indonesia asli. Padahal saya cuma bercanda doang, karena saya tahu sebagai orang yang mendalami hukum tata negara, saya tahu walaupun konstitusi kita tidak diubah, tetap saja dia memenuhi syarat eligible untuk menjadi calon presiden. Kenapa? Ya sekali lagi karena dia adalah orang Indonesia asli. Kok bisa begitu? Iya, ya. Jadi orang Indonesia asli itu dihitung adalah since birth, ya, sejak kelahiran. Nah, karena sejak kelahiran maka ya dia memenuhi syarat. Nah, sekarang perdebatan itu nggak perlu lagi kita ributkan. Ya, definisi orang Indonesia asli itu sudah diperbaiki melalui perubahan konstitusi yang mengatakan bahwa warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah warga negara Indonesia, tidak berkhianat terhadap negara, dan mampu secara jasmani dan rohani. Jadi no doubt, tidak ada perdebatan tentang apakah Anies memenuhi syarat atau tidak. Jadi sahabat era sekalian, kalau kita melihat orang 20 tahun lalu kok kucluk kira-kira nggak bisa kerja, katakan let's say ya, sebagai bos saya bilang nggak bisa kerja, tapi kok bahaya? Itu kan sebuah paradoks. Orang gak bisa kerja dibilang bahaya itu menurut saya paradoks. Justru sebaliknya, bahaya itu kalau dia pandai tetapi dia punya ambisi yang terlalu besar. Nah, tapi kalau orang gak bisa kerja, ngapain kita khawatir dengan dia? Ya, justru karena dia terlalu pandai, terlalu lebih energinya, maka khawatir kita. Oke, tapi by the way, apa sih yang mau dikhawatirkan terhadap Anies Baswedan? Heran saya ya, padahal kan kita tinggal lihat track recordnya saja ketika menjadi gubernur DKI. Apakah dia seorang yang rasialis, diskriminatif, memperlakukan agama lain semena-mena atau kelompok lain semena-mena? Kan enggak. Lalu apa alasannya untuk mengatakan dia adalah sosok yang berbahaya? Tapi kalau kemudian kita bilang plus dan minusnya, it's okay, nggak apa-apa. Mana ada manusia yang segalanya sempurna. Misalnya kita head to head antara Ganjar sama Anies, ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ganjar, Prabowo, dan Anies pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari sisi usia, ya jelas Prabowo lebih matang usianya karena kelahiran tahun 51 dan sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah 71 tahun, menjelang 72 tahun. Jadi sahabat era sekalian, kita harus wise lah untuk melihatnya. Yang paling penting adalah memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik untuk berkompetisi menjadi pemimpin kita. Makanya ketika presidensial threshold diterapkan, saya gak setuju. Bentuk tidak kesetujuan itu yaitu menjadi lawyer 5 kelompok untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah ditolak semua legal standingnya. Padahal saya bilang this is a constitutional issue. Beda sama proporsional terbuka dan tertutup. It is not a constitutional issue. Itu adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mau pilih terbuka, tertutup, campuran, bahkan mayoritarian sekalipun, saya mengatakan itu bukan urusannya Mahkamah Konstitusi, tapi urusannya DPR. Ya, sahabat sekalian, itu saja sahabat era sekalian, mudah-mudahan yang terbaik bagi bangsa ini siapapun yang menjadi pemimpin ya, orang-orang itu hebat ya, yang paling penting adalah jujur, amanah, tidak jadi budak atau alat oligarki, yang paling penting begitu. Ya, siapapun yang terpilih yang penting jujur, amanah dengan sistem berpemilu yang benar juga dan tidak menjadi hamba oligarki atau budak dari oligarki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, ini ada hal yang menarik ya,
yaitu si paling benar Anies dibilang kena sindrom Thanos, diskakmat balik relawan ya. Ini dari PKB ya, aktivis PKB bilang sindrom Thanos. Thanos itu adalah cerita rekaan musuh ya dari cerita rekaan di Hollywood ya. Oke, coba kita bacakan ini sobat era sekalian. Bagaimana duduk ceritanya. Suara.com. Anies Baswedan mendapat sindiran keras dari juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Dira Martamin, yang menyebutnya terkena sindrom Thanos. Sindiran itu lantas dibalas oleh relawan pendukung Anies Baswedan, Sismono Laude. Ketua relawan Bala Anies itu membalikkan ucapan Dira Martamin. Sindrom Thanos itu yang terjangkit justru yang mengatakan itu. Pak Anies mengisahkan suatu fakta demokrasi. Dia yang panas. Kalau ini sebagai suatu kritik, dia tidak terima kritikan itu. Berarti yang dimaksud sebagai sindrom Thanos itu orang tersebut, ucap Laude dikutip wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com. Awal mula perseteruan ini terjadi kala Anies Baswedan melalui podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio di kanal YouTube R66 Newslitik mengatakan soal kritik yang kerap diterimanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengaitkannya dengan sikap pemerintah Indonesia kini yang terkadang mematikan kritik. Ucapan Anies itu lantas ditanggapi jubir PKB Dira Martamin. Pernyataan Anies menunjukkan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos, merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar, sehingga menuding pemerintahan anti kritik, kata Dira kepada wartawan dikutip Senin. Dira mengklaim pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat terbuka dengan kritik ya. Tetapi orang mengkritik ditangkap. Bahkan kata dia pada awal tahun 2021, tepatnya bulan Februari, Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim tuturnya. Selain itu kata dia, Presiden Jokowi juga pernah mempertanyakan mengapa oposisi saat ini lemah. Hal itu kata Jokowi bertemu dengan ex-wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik, pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang, ingin oposisi yang kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi, ujarnya. Alhamdulillah kalau benar begitu ya. Karena itu pendukung Presiden Jokowi nggak usah rajin ngadu-ngaduin ya. Aparat hukum tidak perlu merekayasa kasus untuk menjerat orang yang hanya mengkritik, hanya beroposisi. Karena kita harus bernegara dengan gembira. Hari ini kita mengkritik, besok kita dikritik, itu dinamika. Yang penting adalah satu, nggak nyolong, nggak korupsi, ya kan? Nggak ngambil hak orang lain, ya, tidak menghina orang lain, tidak menghantam orang lain. Kalau menghina pun nggak ada masalah, ya. Kalau seandainya ada pejabat yang terhina dan mau mengadukan masyarakat yang menghina, ya sudah, berhenti saja jadi pejabat publik, kan begitu harusnya. Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Paham betul tetapi tidak melaksanakannya. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Itu ujung-ujungnya. Padahal apakah kritik itu faktual atau tidak, menyebarkan kebencian dan kebohongan, itu tergantung pada subjektivitas penguasanya. Ya sama aja bohong namanya. Jadi kritik is kritik, nggak usah diembel-embeli sepanjang ini sepanjang itu. Karena kalau dipakai kata sepanjang ini sepanjang itu, maka ukuran itu ditetapkan oleh penguasa sendiri, sehingga akibatnya adalah dia hanya menerima kritik yang berkenan. Yang tidak berkenan dia katakan menyebarkan hoax, berita bohong, ujaran kebencian, ya kan, tidak faktual dan lain sebagainya. Justru hal yang terbaik adalah jawab kritik dengan kritik, ya. Jawab kritik dengan kritik. Nah, itu baru benar, ya. Oke.
Buktinya masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik pungkasnya. Jadi sobat era sekalian, tidak ada yang namanya pemerintah itu memberikan ruang kritik. Ini cara berpikirnya saja udah keliru. Ya, ruang kritik itu diberikan oleh konstitusi. Karena konstitusi kita mengakui bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Ya, negara demokrasi, konstitusional demokrasi. Jadi, ruang kritik itu tidak diberikan oleh pemerintah, tapi diberikan oleh konstitusi. Pemerintah bisa mempersempit ruang kritik itu yang kemudian mengancam konstitusi dan demokrasi. Jadi, kalau pemerintah tidak melakukan apapun, itu sudah cukup baik. Karena konstitusi sudah menjamin, sudah memberikan. Tidak perlu ada pernyataan pemerintah, kami memberikan ruang kritik. Sekali lagi, ruang kritik itu tidak diberikan pemerintah, tapi itu adalah diberikan konstitusi dan merupakan hak konstitusional warga negara. Justru pemerintah yang sering bertindak merebut hak tersebut dari masyarakat dengan melanggar konstitusi tentunya. Jadi kita paham ya, jangan sampai seolah-olah hak asasi manusia itu adalah pemberian dari penguasa pemerintah. Itu keliru. Ya, keliru bin salah. Gitu ya sahabat era sekalian. Nah, ini saja cara berpikir paradigmanya nggak benar nih ya. Paradigmanya nggak benar itu. Jadi harus jelas paradigmanya. Kalau misalnya politisi atau pejabat publik tidak mengerti paradigma bernegara, dari mana hak itu timbul, dari mana kewajiban itu timbul, wah berat. Seolah-olah kalau ada ruang kebebasan itu pemberian Presiden Jokowi. Enggak. Hak saya adalah ruang kebebasan itu. Kalau hak saya tersebut dipersempit atau direnggut, itu kerjaan pemerintah, kerjaan penguasa, kerjaan aparat penegak hukum. Gitu ya cara kita memandang hak dan kebebasan itu. Sekali lagi, bukan diberikan oleh Jokowi, bukan diberikan oleh negara, bukan diberikan oleh aparat penegak hukum, tapi diberikan oleh konstitusi sebagai hak kodrati. Karena dia bagian dari human right atau hak asasi manusia. Oke. Kita bacakan sobat era sekalian. Dan memang so far Anies jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Karena Anies tidak pernah melaporkan orang-orang yang menghina dia. Beda kan dengan menteri yang ono, menteri yang ini. Sudah main lapor-laporkan. Presiden Jokowi tidak pernah melaporkan, tapi pendukungnya, buzzer-buzzernya itu tukang lapor. Karena itu kalau misalnya pemerintah baru terbentuk, tolong satu saja, kalau pejabat publik mau melaporkan warga negara, berhenti saja jadi pejabat publik agar dia ada kesetaraan sebagai warga negara, baru kemudian dia melapor kepada penegak hukum atau aparat penegak hukum. Oke. Kewajiban Presiden Jokowi adalah memelihara demokrasi ini agar demokrasi ini bisa berkembang flourish dan tidak regresif sehingga suatu saat menjadikan negara kita menjadi negara yang gagal. Dan Presiden Jokowi tidak boleh, dan kalau tidak boleh dicatat sebagai presiden yang justru mematikan demokrasi atau meletakkan benih-benih pembunuhan demokrasi itu sendiri. Padahal dia hidup, dia terpilih karena demokrasi yang terbit pada era reformasi. Sahabat dan sekalian, itu saja. Silakan simak video ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.